Terlepas dari masalah korupsi, kolusi, nepotisme, ternyata ada masalah yang lebih serius, dan ini adalah alasan kenapa negara kita, Indonesia, itu susah untuk menjadi negara maju. Dan faktor itu adalah sistem demokrasi. Protesters clash with riot police in another night of chaos. As the violence continues. Untuk bisa memahami masalah ini lebih mudah, aku akan memberikan perumpamaan. Misalkan di dalam sebuah pemilu ada dua calon kandidat. Misalkan ada Presiden A dan Presiden B. Nah, calon Presiden A ini menawarkan kebijakan kepada kita semua dengan menekan upah buruh dan menaikkan pajak penghasilan bagi siapapun itu. Tetapi anehnya, dia ingin menurunkan pajak bagi para pengusaha ataupun investor. Sedangkan calon Presiden B ini menawarkan bantuan uang tunai senilai 500.000 kepada setiap warganya. Dan dia itu memberikan bantuan subsidi di berbagai lini, misalkan kesehatan, pendidikan, bahkan BBM. Selain itu, dia juga tidak membebankan pajak kepada siapapun yang berpenghasilan UMK. Nah, teman-teman sekalian, dari kedua kandidat calon ini, menurut kalian, manakah yang akan memenangkan pemilu? Dan teman-teman sekalian, dari kedua perbedaan kebijakan yang ditawarkan oleh calon presiden ini, ternyata kebijakan dari Presiden A ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh negara Cina ketika mereka merdeka pada tahun 1949. Sedangkan kebijakan dari Presiden B ini adalah kebijakan yang sangat populer di negara kita, yaitu Indonesia. Dan dari dua kebijakan yang berbeda ini, ternyata negara Cina itu mampu mengubah negaranya dari negara miskin menjadi negara maju. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa negara Cina saat ini bisa melampaui negara kita, yaitu Indonesia. Padahal kalau bisa dibilang, usia negara Cina itu lebih muda daripada negara kita karena kita lebih dahulu merdeka. Dan ketika kita berbicara tentang demokrasi, teman-teman sekalian, entah siapapun itu calon legislatifnya dan apapun tujuan posisi yang mereka incar, mereka itu pasti akan mati-matian berusaha untuk memenangkan suara mayoritas. Bahkan sekalipun ketika mereka harus melakukan yang namanya sistem politik uang, yang selama ini kita nikmati tentunya. Kenapa mereka harus memenangkan suara mayoritas? Karena terlepas dari latar belakang pendidikan suara mayoritas itu tadi, mereka ini pasti akan mengungguli suara orang-orang yang berpendidikan, di mana kita tahu jumlahnya ini akan lebih sedikit. Nah, ketika kita berbicara tentang demokrasi lebih jauh lagi, ada salah satu filsuf yang ikut mempopulerkan sistem demokrasi ini, yaitu adalah Socrates. Nah, di dalam bukunya yang berjudul Republik, Socrates ini membagi strata pemilih ke dalam 3 golongan. Di mana golongan yang pertama itu adalah golongan yang apatis. Golongan apatis ini dihuni oleh orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang isu politik, di mana mereka memiliki kecenderungan untuk memilih berdasarkan popularitas dan janji politik semata. Tetapi teman-teman sekalian, mirisnya, jumlah dari golongan apatis ini paling banyak di antara yang lainnya. Dan golongan yang kedua ini adalah golongan pragmatis, di mana golongan pragmatis ini sudah mulai menggunakan otaknya untuk berpikir, tetapi dalam konteks yang masih dangkal. Karena golongan pragmatis ini memiliki kecenderungan untuk memilih suatu kebijakan berdasarkan keuntungan dalam jangka pendek, tanpa memikirkan dampak sistemik yang terjadi akibat program yang dijalankan oleh calon legislatif tersebut nantinya. Dan yang terakhir ini adalah golongan orang bijaksana, di mana orang bijaksana ini adalah orang-orang yang memiliki kecakapan dalam memilih. Kenapa? Karena mereka memiliki pengetahuan tentang ketatanegaraan dan ilmu ekonomi, sehingga mereka mampu bernalar dan mampu berpikir secara sistemik. Tapi sayangnya teman-teman sekalian, golongan bijaksana ini ternyata golongan yang amat sangat sedikit jumlahnya.
Ditambah lagi, Plato juga mengatakan bahwa sistem demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh orang-orang yang tidak berkompeten dan mereka cenderung memiliki posisinya itu berdasarkan karena faktor popularitas. Ditambah lagi, Aristoteles juga mengatakan bahwa demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang buruk. Kenapa demikian? Karena sistem demokrasi ini adalah sistem pemerintahan yang mengabdi kepada kepentingan banyak orang miskin, bukan kepentingan umum yang berdampak jauh lebih besar untuk negara tersebut. Dan ketika kita berbicara bagaimana untuk memenangkan suara mayoritas, para calon legislatif itu sering melakukan suatu hal yang terkenal dengan istilah demagog. Demagog itu adalah salah satu cara manipulasi yang sering sekali dilakukan oleh calon legislatif untuk menarik simpati masyarakat kita. Dan bagaimana dia melakukannya? Mereka itu cenderung menggunakan isu-isu populer dan memberikan solusi yang terlihat sangat nyata dan aplikatif. Bahkan mereka itu terlalu frontal ya untuk menawarkan bagaimana sih konsep negara yang ideal ketika mereka menjabat di posisinya suatu saat nanti ketika mereka terpilih. Teman-teman sekalian, sadar nggak sadar, telinga kita ini sangat familiar dengan program-program dan janji-janji politik yang disodorkan oleh calon legislatif kita tanpa mereka menjelaskan bagaimana mekanisme di balik program itu ketika program tersebut berjalan nantinya dan konsekuensi apa yang akan kita terima ketika program yang mereka tawarkan itu berlangsung saat mereka menjabat nantinya. Karena ingat teman-teman sekalian, setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah akan selalu ada konsekuensi buruknya. Bahkan ketika kita berbicara kebijakan itu adalah kebijakan yang baik sekalipun. Sebagai contoh, aku akan memberikan salah satu kasus yang akhir-akhir ini viral di media sosial, yaitu kebijakan tentang penambangan nikel di Raja Ampat sebagai salah satu terobosan untuk peralihan negara kita menjadi negara industri. Kalau misalkan kita melihat dari sisi ekosistem, sudah pasti yang namanya penambangan dimanapun itu akan merusak lingkungan. Terlebih ketika kita berbicara tentang Raja Ampat, di mana itu adalah kawasan konservasi yang diakui oleh UNESCO sebagai surga terakhir dunia karena di sana ada 70% biota laut yang tersisa dan menjadi biodiversity. Tetapi di sisi lain teman-teman sekalian, kita juga tidak bisa memungkiri kenyataan bahwa saat ini cadangan batu bara, minyak bumi dan gas alam dunia diperkirakan paling lambat akan habis sekitar 50 sampai 60 tahun lagi dari sekarang. Maka dari itu, saat ini dunia itu sedang berbondong-bondong untuk melakukan percepatan peralihan energi dari energi fosil ke energi terbarukan yang bisa kita sebut sekarang itu adalah energi listrik yang paling masuk akal. Dan ternyata nikel ini adalah salah satu komponen yang penting untuk percepatan peralihan energi tersebut. Dan kalau nggak salah, 4 dari 5 izin usaha penambangan yang ada sudah dicabut oleh pemerintah. Karena itu adalah respon terhadap reaksi masyarakat yang membabi buta terhadap permasalahan tersebut. Tetapi teman-teman sekalian, menurut kalian dari kebijakan ini, ada nggak sih pengaruhnya terhadap tingkat kepercayaan investor di Indonesia? Karena ketika kita kehilangan kepercayaan investor di negara kita, maka para investor itu tidak akan membuka bisnisnya di negara ini. Dan ketika kita berbicara tentang dampak yang lebih luasnya lagi, maka kita akan kehilangan peluang untuk membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi bagi masyarakat Indonesia. Dan pemerintah itu memberikan kebijakan tersebut karena apa? Karena untuk memenuhi tuntutan masyarakat supaya apa? Supaya posisi mereka aman di masa yang akan datang. Dan sayangnya teman-teman sekalian,
kita tidak menemukan negara di dunia ketiga yang berhasil menjadi negara maju karena sistem demokrasinya. Justru negara yang berhasil menjadi negara maju setelah mereka merdeka adalah negara-negara yang menganut sistem pemerintahan sosialis dan komunis. Itu pun selama mereka tidak diembargo oleh negara-negara barat seperti Korea Utara, Venezuela, dan Kuba. Kita bisa lihat sendiri bagaimana sekarang Cina itu sudah maju sangat cepat, di mana robotiknya, AI-nya, teknologinya, dan bahkan saat ini Vietnam juga menyusul. Dan kita juga bisa lihat sendiri bagaimana Rusia bisa bertahan dengan sanksi yang diberikan oleh negara barat karena invasinya ke Ukraina. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan keilmuan kita yang ala kadarnya ini, apakah kita layak untuk disebut sebagai golongan bijaksana yang disebutkan oleh Socrates dalam bukunya tersebut untuk bisa mengkritik kebijakan pemerintah yang telah dibuat? Karena ketika kita berbicara tentang kebijakan, teman-teman sekalian, pasti prosesnya itu sangat panjang. Dan untuk melakukan sebuah kebijakan, negara itu membutuhkan menteri-menteri. Ya, yang saat ini kita tahu ada puluhan menteri di Indonesia. Dan dari semua menteri yang ada, mereka itu adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Ya, meskipun ketika kita berbicara tentang menteri di Indonesia, nggak semuanya ahli di bidangnya ya. Tetapi, teman-teman sekalian, aku yakin dari semua menteri yang ada, mereka itu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang jauh di atas kita sebagai masyarakat biasa. Atau apakah teman-teman sekalian memiliki data yang akurat untuk bisa menjadi acuan untuk mengkritik kebijakan pemerintah tersebut? Atau kalian semua memiliki dokumen rahasia yang dibagikan oleh agen-agen BIN, sehingga kalian memiliki dasar yang jelas untuk mengkritik kebijakan pemerintah tersebut? Ataukah kita selama ini hanya menjadi korban propaganda dari bangsa barat yang menyuguhkan utopia dari negara yang berbasis demokrasi?